Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Agam, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang emak-emak pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Emak-emak itu geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Emak-emak pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor. Emak-emak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban, bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diusir. Kami dikasih tempat, Pak. Karena nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan anak, Pak. Dari mana? Dari sini, Pak. Jadi dari 23 bangunan itu, 1 yang permanen dan 2 yang semi permanen. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang? Ada, Pak. Ya biasalah kalau itu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Kericuhan mewarnai proses normalisasi saluran drainase di depan stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat. Pihak SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase yang tepat berada di depan pintu masuk SPBU tersebut. Udah begini, warga bisa nggak keluarga? Makanya Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar cekcok dengan petugas saat razia tim gabungan di Jakarta Barat. Aksi adu mulut terjadi antara petugas gabungan Pemkot Jakarta Barat dengan pengelola parkir liar di depan pusat perbelanjaan di Jalan Tanjung Duren Timur 2, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain bersikap tak sopan, keributan ini terjadi lantaran pengelola parkir liar menggunakan atribut TNI saat menjaga parkir. Aparat polisi militer yang turut mengawal operasi ini pun geram. Keributan berhasil diredam setelah atribut TNI yang digunakan juru parkir liar ini disita. Dalam razia ini, petugas gabungan menggebosi ban kendaraan yang parkir di bahu jalan. Total ada 150 kendaraan roda 2 yang dicabut pentilnya. Petugas pun memperingatkan juru parkir liar jika masih melakukan aktivitas parkir yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan.
Pemirsa, sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Para pelaku mengacungkan senjata tajam hingga membuat petani pergi menyelamatkan diri. Viral di media sosial, sekelompok pria mengacungkan senjata tajam ke hadapan para petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Sontak para petani berlarian mencari keselamatan. Peristiwa terjadi saat puluhan orang petani tengah menggarap lahan perkebunan karet. Namun tiba-tiba mereka didatangi sekelompok orang yang tak dikenal sambil membawa senjata tajam. Udah digarap kan? Ini udah ditanam kami. Sekelompok pria yang diduga para preman ini juga turut merusak tanaman milik petani mulai dari pisang, singkong, kelapa, dan merobohkan paksa 4 buah gubuk yang sebelumnya dibangun oleh para petani. Udah berulang kali, cuman kami tidak patah semangat, terus kami menggarap dan menanam kembali, ditebas lagi. Cuman waktu itu enggak terang-terangan mereka, mungkin di malam hari atau di sore hari. Para petani berharap aparat terkait menindak tegas aksi premanisme di wilayahnya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga menangis histeris sambil memeluk anaknya yang tewas terlindas truk di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban terlindas saat menemani orang tuanya berbelanja di pasar. Tangisan ibu ini pecah usai mengetahui anak laki-lakinya tewas terlindas truk pengangkut barang di kawasan Jalan Embasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban tertabrak saat bersama ayahnya menunggu sang ibu berjualan di pasar. Diketahui sebelum kejadian, korban berboncengan sepeda motor dengan ayahnya. Tiba-tiba truk pengangkut barang melaju kencang dari arah Medan Marelan menuju Jalan Medan Labuhan dan menabrak motor ayah korban. Korban terpental dan terlindas ban truk hingga mengalami luka berat di bagian kepala. Kelas 1 SD, Pak. Masih sekolah. Pakai baju sekolah tadi dia? Iya. Kondisinya gimana kan anak tadi? Kepalanya pecah separuh, Pak. Dia membiru semua badannya, Pak. Oh gitu Pak ya. Korban langsung dibawa pihak keluarga ke rumah sakit dan ke rumah duka. Sementara sopir truk telah diamankan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Viral, seorang pengendara sepeda motor berseragam TNI menerobos jalur kendaraan roda 4 di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial. Video amatir warga merekam seorang oknum TNI pengendara sepeda motor melintas di jalur mobil Jembatan Suramadu. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial karena dianggap tidak memberi contoh bagi masyarakat sipil. Sementara pada waktu berbeda, kejadian tak terduga malah terekam di jalur sepeda motor. Sebuah mobil jenis city car nyasar ke jalur roda 2. Agar tidak membahayakan para pengendara sepeda motor, mobil tersebut lalu digiring polisi keluar dari jalur sepeda motor. Pelanggaran memang kerap terjadi di Jembatan Suramadu. Pihak kepolisian setempat mengimbau agar senantiasa mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Apalagi kecelakaan sering terjadi dan tak jarang menelan korban jiwa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pendaki wanita asal Belanda dilaporkan terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR langsung mengevakuasi korban. Tim rescue Posar Kayangan diberangkatkan untuk mengevakuasi pendaki wanita asal Belanda yang dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim yang mengerahkan helikopter berupaya maksimalkan untuk mengevakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit BIMC untuk penanganan medis lebih lanjut. Ya, sementara itu pemirsa, WNA asal Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Korban berhasil selamat dan dievakuasi petugas menggunakan helikopter. Kamu terjatuh.
Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Korban yang mendaki bersama anak dan rekannya dari jalur Sembalun dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segaranak. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban, hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta Bali. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang Anyus melaporkan. Gara-gara cinta ditolak, seorang pria lansia di Bode, Sulawesi Selatan nekat menculik siswi SMP. Dalam aksinya, kakek dibantu 4 orang rekannya menculik korban sepulang sekolah. Inilah detik-detik penangkapan 5 orang terduga penculik seorang siswi SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menghentikan mobil yang digunakan ke-5 orang tersebut di Desa Tareta, Kecamatan Amali, Bone. Penculikan terjadi karena SR, pria lansia 60 tahun yang jatuh cinta pada NA, siswi SMP, ditolak. Dalam bereaksi, SR dibantu 4 rekannya, yakni HJ, APR, MAA, dan AD. Kelimanya memiliki peran masing-masing. Korban diculik saat mengendarai sepeda motor sepulang sekolah di Dusun Tanah Celai, Desa Abanuang, Kecamatan Awangpone, Bone. SR dalam penculikan merupakan tetangga korban. Pelaku dengan inisial S mengakui bahwa dia suka atau jatuh cinta terhadap korban ini. Jadi yang bersangkutan nekat melakukan hal tersebut karena jatuh cinta dan suka dengan korban. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ke-5 orang itu mendekam di sel tahanan Polres Bone. Sementara korban yang berhasil diselamatkan dalam kondisi sehat telah dipulangkan ke keluarganya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya di rumah mereka. Diduga pelaku tersinggung dengan jawaban istrinya saat bertanya soal surat rujuk kontrol. SDR 56 tahun warga desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Temanggung ditangkap polisi setelah menganiaya istrinya Y, 49 tahun dengan parang. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di pagi hari di rumah mereka. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan surat kontrol penyakit yang dideritanya kepada istrinya. Namun jawaban korban memicu pelaku emosi sehingga tega menganiaya istrinya. Akibat dianiaya, leher korban terluka sepanjang 12 cm. Korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan. Tersangka menanyakan kepada korban tentang surat rujukan kontrol dokter. Namun korban dengan menjawab bahwa surat kontrol dokter bilang silakan ke dokter sendiri. Akibat ucapan korban tersebut, pelaku tersinggung. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, di Goa, Sulawesi Selatan, diduga karena tersulut emosi, seorang anak tega menikam ayah tirinya hingga tewas. Korban yang sedang mengendarai motor diadang di tengah jalan, lalu dianiaya hingga meregang nyawa. Warga dusun Lanra-Lanra, Desa Pabentengan, Goa, Sulawesi Selatan gempar dengan kasus pembunuhan yang terjadi di tengah jalan raya. Korban bernama Asis Deng Beta tergeletak bersimbah darah usai ditikam anak tirinya menggunakan senjata tajam.
Tim Inafis dan Satreskrim Polres Goa yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan besi dan senjata tajam yang digunakan pelaku, HP, serta motor milik korban. Peristiwa bermula saat korban yang tiba di rumah pelaku terlibat cekcok masalah keluarga dengan istri pelaku. Pelaku yang sakit hati lalu mengejar dan menghadang korban di tengah jalan. Jadi pelakunya sementara kami sudah amankan di Polsek Bajeng, namanya Amsar Arianto, umur sekitar 22 tahun. Aku ini anak tiri daripada si korban. Ya. Untuk motif sendiri belum diketahui. Sementara kami melakukan dulu penyelidikan dan kami sementara melakukan interogasi di kantor itu. Pelaku kini sudah diamankan di Polres Goa. Polisi masih menggali keterangan pelaku untuk mengungkap motif pasti anak yang membunuh ayah tirinya ini. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo Adi Yuslim Patawari melakukan kunjungan kerja ke Sarawak, Malaysia bersama sejumlah pengurus Kadin. Kunjungan ini guna membuka peluang kolaborasi dan investasi antar kedua negara dalam memajukan perekonomian. Kunjungan kerja yang dilakukan Kadin Indonesia ke negeri jiran kali ini mempunyai misi untuk membangun kerjasama yang lebih intens bersama Malaysia. Pimpinan delegasi dari Kadin Indonesia, Adi Yuslim Patawari atau yang kerap disapa AYP, melakukan pertemuan dengan Sarawak Business Federation, asosiasi yang mengatur bisnis khususnya di wilayah Sarawak. Selama pertemuan berlangsung, AYP bersama sejumlah delegasi Kadin Indonesia membuka peluang kerjasama yang lebih intens dengan Malaysia, khususnya di daerah Sarawak. Sepakat akan membentuk dari perwakilan kami, Kadin Indonesia dan Kadin Sarawak Task Force untuk merumuskan apa kedepannya yang akan menjadi kebijakan kita di dalam perniagaan sehingga terjadi kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Harap perjumpaan kita pada hari ini memulakan satu detik perkembangan yang baik untuk kita sama-sama membangunkan ekonomi, sosial dan merapatkan lagi hubungan kita. Selain itu, delegasi Kadin Indonesia juga menghadiri jamuan makan malam yang disediakan oleh Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Dalam acara ini, Kadin Indonesia membuka peluang seluas-luasnya kepada Bumi Putra Sarawak untuk berkolaborasi di berbagai sektor untuk membangun perekonomian kedua negara. Nak merapatkan lagi silaturahim antara kedua-dua negara dan juga ahli-ahli peniaga di sana. Dan lepas ini kita berharap ada kolaborasi di antara Kadin dengan DUBS, Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Sebelumnya, AYP juga bersilaturahmi dengan perkumpulan pengusaha wanita. Dalam pertemuan dengan peniagawati, AYP berharap ada kerjasama yang dapat dilakukan antara Kadin Indonesia dengan peniagawati. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.